Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Faradila Mubari. Nomor BP saya 1811071011. Saya berasal dari kelas 2 D4 TC, program studi D4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua buah materi, yaitu yang pertama, aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan yang kedua, yaitu identitas nasional dan kasus bendera. Baiklah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester saya, mata kuliah kewarganegaraan. Materi yang pertama yaitu aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sekilas kasus, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona yaitu Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa masih terjadi penyebaran virus corona di masyarakat sehingga mengakibatkan kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, sampai tanggal 18 April 2020 pukul 12 WIB, ada penambahan kasus baru yaitu sebanyak 325 kasus. Namun, masih ada kabar duka yaitu dengan masih tercatatnya pasien yang meninggal. Ada 15 pasien yang meninggal sehingga totalnya menjadi 535 kasus pasien yang meninggal di Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi dari masing-masing nilai Pancasila. Yang pertama yaitu bagi diri kita sendiri. Contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang pertama yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar wabah ini cepat berlalu dari negara kita. Yang kedua yaitu menerapkan work from home. Selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang kedua yaitu misalkan apabila ada seseorang tetangga kita yang didiagnosa oleh dokter positif corona, kita sebagai tetangga tidak boleh menjudge atau main hakim sendiri. Hendaknya kita sebagai tetangga itu harus mensupport dan mendoakan kesembuhan tetangga kita ini. Selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang ketiga yaitu apapun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyatnya, contohnya di rumah saja, sebaiknya kita sebagai warga negara harus mengindahkan dan mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang keempat yaitu misalkan apabila hasil musyawarah di suatu desa tentang beribadah di masjid tetap dilaksanakan dengan syarat sesama jamaah harus menjaga jarak dan setiap jamaah harus membawa sajadah dari rumah masing-masing. Selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang kelima yaitu sepakat bahwa apabila ada sanak saudara kita yang berada di luar kota atau di rantau, hendaknya tidak boleh pulang kampung dahulu. Bukan kita menuduh sanak kita tersebut terkena corona, tetapi mana tahu apabila saudara kita berada di jalan, dia yang terkena corona dan apabila tiba di rumah akan menyebabkan rantai penyebaran virus itu semakin meningkat. Selanjutnya yaitu bagi mahasiswa. Contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang pertama yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar wabah ini cepat berlalu dari negara kita ini. Selanjutnya yaitu tidak melaksanakan kegiatan atas nama apapun yang melibatkan banyak anggota. Selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang kedua yaitu apapun peraturan yang dikeluarkan oleh kampus, contohnya perkuliahan digantikan dengan daring di rumah saja, maka kita sebagai mahasiswa harus mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh kampus kita itu. Selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang ketiga yaitu bersama-sama bahu-membahu dalam mengatasi penyebaran virus corona ini. Contohnya, pihak kampus Politeknik Negeri Padang menyumbangkan alat pelindung diri kepada rumah-rumah sakit yang berada di Padang. Selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang keempat yaitu menjadi motor penggerak perubahan kasus COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu sila yang kelima yaitu tidak melakukan kegiatan atas nama apapun yang melibatkan banyak anggota, lebih baik di rumah saja. Yang ketiga yaitu bagi anggota keluarga. Contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang pertama yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar wabah ini cepat berlalu dari negara kita dan berdoa juga agar keluarga kita terlindungi dari virus corona ini. Selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang kedua yaitu saling menjaga jarak antar sesama keluarga.
Dan selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang ketiga yaitu sama-sama saling mengingatkan dan menjaga mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang keempat yaitu saling menghargai untuk tidak berinteraksi secara dekat. Selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang kelima yaitu komunikasi antar keluarga tersebut harus ditingkatkan dan dijaga lebih baik lagi. Selanjutnya, yang keempat yaitu bagi anggota masyarakat. Contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang pertama ini yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar wabah ini cepat berlalu dari negara kita ini. Selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang kedua yaitu menimbulkan rasa peduli atau empati terhadap tetangga kita yang terkena musibah ini. Selanjutnya, penerapan yang berhubungan dengan sila yang ketiga yaitu bersatu mencegah penyebaran COVID-19 ini dan saling memakai masker apabila hendak keluar rumah dan rajin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Dan selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila keempat yaitu sepakat bahwa apabila ada sanak famili yang berada di rantau tidak boleh pulang kampung dulu demi memutus rantai penyebaran virus corona ini. Selanjutnya, contoh penerapan yang berhubungan dengan sila yang kelima yaitu misalkan semua pedagang yang memasuki suatu wilayah hendaknya harus memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu tentang identitas nasional dan kasus pembakaran bendera. Sekilas kasus, dua kejadian yang kontras terjadi pada bulan Keramat ini, yaitu bulan Agustus. Kejadian yang pertama yang sangat memilukan terjadi di Bandung saat beberapa mahasiswa melakukan happening art yang ditandai dengan pembakaran sangsaka merah putih. Bendera yang telah menjadi lambang kebanggaan negara, bendera yang telah menjadi pusaka bagi pejuang kemerdekaan, dan bendera yang telah dimerahi oleh darah perjuangan, diputihi oleh niat suci mereka yang tulus, begitu tega mereka nodai pusaka bangsa yang telah diraih melalui perjuangan dan pengorbanan yang begitu besar. Selanjutnya, lindangan air mata Susi Susanti saat melihat bendera merah putih berada di Barcelona, Spanyol dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan 12 tahun kemudian disusul oleh Taufik Hidayat saat sangsaka merah putih berada di tiang Olimpiade Athena, Yunani. Saya yakin cucuran air mata Susi dan Taufik, mereka tidak berpikir tentang bonus ratusan juta atau miliaran rupiah. Di dada mereka disesaki oleh rasa haru dan bangga melihat bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya mengudara di atmosfer pada olahraga terbesar sejagat itu. Dua peristiwa yang berkaitan dengan bendera itu memang bisa mengugah rasa kebanggaan kita, rasa kebanggaan terhadap negeri ini. Namun itu bisa terjadi ketika kita masih peka terhadap apa yang terjadi. Rasa kesal dan marah kita akan tersulut saat melihat bendera kita dibakar. Dan rasa haru serta bangga akan menyesaki dada kita saat melihat bendera kita berkibar di angkasa. Selanjutnya yaitu parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat, dan teknologi, sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk secara geografis. Yang pertama, identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas nasional yang berkaitan dengan pola perilaku dalam kasus ini yaitu tidak adanya kesadaran mahasiswa ini terhadap apa yang dilakukannya, bahwa yang dilakukannya berdampak positif atau negatif, dan tidak membayangkan bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengibarkan sangsaka merah putih pada puncak tertinggi di zaman penjajahan dahulu kala. Yang kedua, lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa, sehingga kasus yang berhubungan terhadap lambang negara ini sudah diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal tersebut menyatakan orang yang menodai bendera atau lambang negara diancam pidana maksimal 4 tahun penjara. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Alat yang digunakan pada kasus ini yaitu lambang negara atau bendera merah putih yang dibakar oleh aksi demonstran yang dilakukan oleh mahasiswa.
Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa yaitu agar semua rakyat Indonesia dapat menumbuhkan rasa mencintai, rasa bangga terhadap Sangsaka Merah Putih yang mana begitu berat dan susahnya pengorbanan para pahlawan kita dengan titik darah penghabisan yang dilakukannya. Selanjutnya, bagaimana seharusnya mengembangkan identitas nasional, terutama bagi mahasiswa? Cara yang terbaik menurut saya yang pertama yaitu rajin belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional, bukan saja nasional. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan rasa bertanggung jawab dan rasa peduli terhadap kasus pembakaran bendera ini. Yang ketiga, menghormati dan menghargai bagaimana perjuangan pahlawan kita dahulu demi menegakkan Sangsaka Merah Putih ini. Yang keempat, mengikuti dan menghormati setiap upacara peringatan hari-hari besar di Indonesia. Dan yang kelima, menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kerjasama walaupun berbeda agama. Selanjutnya, apakah layak atas nama bendera kita membakar bendera negara kita sendiri atau negara lain? Tentu saja saya jawab tidak layak. Sebab kita sudah tahu betapa besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan demi menegakkan Sangsaka Merah Putih ini. Pertumpahan darah pun terjadi saat menegakkan bendera ini. Nyawa pun ikut melayang demi menegakkan bendera kita ini. Dan sedangkan kita seenaknya saja membakar Sangsaka Merah Putih ini dan tidak berpikir panjang terhadap apa yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan. Sehingga kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24/2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara. Tercantum aturan setiap orang dilarang merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dan akan dikenai pidana sekurang-kurangnya 4 tahun penjara. Sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.